Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah unik yang kualami bersama Tante Dona. Kisah unik itu terjadi saat aku berkunjung ke rumahnya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Setelah mengajukan cuti kantor beberapa minggu ke depan, aku berniat mengunjungi rumah salah satu kerabatku di desa. Rasanya memang sudah lama aku tak berkunjung ke sana. Apalagi dengan kesibukanku yang baru saja mendapat jabatan baru. Agaknya aku memang harus meluangkan waktu untuk sekedar menetralkan kembali pikiranku. Desa merupakan tempat yang pas menurutku. Selain udara sejuk, juga tak ada polusi kendaraan. Sebelumnya, perkenalkan namaku Sandi. Di usia ke-26, aku sudah dipercaya menjadi manajer di sebuah perusahaan di kota. Sayangnya, kisah asmaraku tak sebaik karirku. Karena pada kenyataannya, aku masih jomblo, alias bujangan. Padahal, kata teman-temanku, wajahku lumayan, bahkan bisa dibilang tampan. Tapi entahlah, aku justru cenderung mengagumi ibu-ibu daripada wanita seusiaku. Singkat kata, pada hari Jumat sore, berangkatlah aku ke rumah saudaraku. Sampai di sana jam 3 pagi, dan langsung disambut Pak Desem dan juga istrinya Bude Marwah. Pak Sami merupakan kakak dari ibuku. Beliau dulu tinggal di kota yang sama namun sejak menikah, memilih menetap di desa ini. Gimana kabarnya, Sandi? Tanya Paman Sam. Kok tambah ganteng toh? Sambung Bude Marwah. Akhirnya setelah berbasa-basi sebentar, aku pun dipersilahkan untuk istirahat di hamar yang sudah disediakan. Hamar yang cukup sederhana, dengan beberapa sekat triplek antar hamar. Maklumlah, Pade dan budeku memang orang yang sederhana, tapi tidak bisa dikatakan kekurangan juga. Karena pasalnya Pakde masih memiliki berhektar-hektar sawah. Hanya saja ia memilih untuk hidup apa adanya untuk masa depan kedua putra mereka. Singkatnya, pada hari kedua aku tinggal di sana. Aku berniat jalan-jalan ke pasar sekaligus cuci mata, berharap siapa tahu dapat jodoh di sana. Aku sengaja tak menggunakan mobilku. Lagi pula letaknya tak begitu jauh, sehingga aku memilih naik delman, sekalian memperhatikan jalanan persawahan. Udara sejuk mengiringi perjalananku, berbeda sekali dengan di kota yang panas dan gerah. Singkatnya, siang hari setelah mengelilingi pasar, rupanya mendung sudah menggelayut di langit, dan agaknya sebentar lagi turun hujan. Aku buru-buru mencari delman yang sudah berjajar di pelataran pasar. Kebetulan aku mendapat delman yang sudah berisi 2 penumpang. Seorang pria parubaya, dan seorang ibu-ibu, yang kuperkirakan berusia 50 tahunan. Kasihan ya dek, sekarang delman susah dapat penumpang. Semua orang banyak yang pakai sepeda motor, celetuk si ibu saat aku duduk di sampingnya. Aku hanya tertawa kecil tidak berani menjawab, karena takut omonganku menyinggung tukang delman itu. Jika ku perhatikan sekilas, ibu ini cantik juga. Wajah khas orang Jawa, dengan postur yang waduhai juga. Ibu habis dari mana? Ngantar anak ke sekolah, mampir ke pasar sekalian. Adik, tinggal di sini? Enggak bu, kebetulan saya dari kota, liburan di sini. Kalau ibu? Dusun kerajaan, sahutnya. Bawa banyak belanjaan dagang ya bu? Iya dagang nasi, sejak suami meninggal. Habisnya, mau kerja apa lagi dek? Saat itu, aku baru tahu jika dia seorang janda. Delman pun mulai berjalan. Penumpangnya pun hanya kami bertiga. Pria yang duduk di depan kami tidak memperhatikan kami. Ia sibuk memperhatikan sawah sekitar. Sudah berapa lama suaminya meninggal bu? Tanyaku basa-basi. Hampir 2 tahun. Pak, hati-hati dong, ujar si ibu, yang tiba-tiba menggenggam tanganku. Sontak aku kaget. Sekaligus gimana gitu. Dalam hati aku bersorak berkat tukang delman yang ngerem mendadak karena ada batu. Si ibu bisa dekat denganku. Maaf dek, kata ibu itu buru-buru melepaskan tangannya. Tapi kemudian ia menoleh ke arahku dengan senyum yang berbeda. Aku pun membalas senyuman itu. Entah kenapa ada perasaan lain. Meski hanya peristiwa sederhana, tapi seolah membekas di hati. Saya mau berhenti di warung bakso. Ibu ikut? Tanyaku pada ibu itu. Aku segera mengambil uang 10.000 untuk membayar delman. Dan ternyata saat aku turun, si ibu ikut turun di warung bakso yang kutuju.
Tunggu, Dek. Aku tersenyum sambil membantunya membawa barang belanjaannya. Awal yang baik, pikirku. Dari perkenalan singkat itu, ku ketahui dia bernama Donna. Usianya 48 tahun. Suaminya meninggal karena sakit yang tak kunjung sembuh. Dia punya 2 anak, yang sulung kelas 2 SMA, sedangkan yang bungsu masih SD kelas ke-5. Terus kalau bapak sudah nggak ada gimana, Bu? Tanyaku sambil menunggu pesanan bakso. Gimana apanya, Dek? Itu urusan nafkah batin. Ibu masih cantik tapi suami udah nggak ada. Apa nggak ada niat berkeluarga lagi? Tanyaku. Nggak lah, Dek, anak-anak. Juga enggan kalau ibunya menikah lagi. Kalau urusan nafkah, ya dialihkan cari kesibukan lain. Mendengar hal itu, entah keberanian dari mana, aku justru menggenggam tangannya. Bukannya marah, Bu Donna malah tersenyum, menoleh ke arahku. Kalau lain kali kita jalan, gimana, Bu? Jangan panggil ibu lah, panggil tante aja. Iya, Tan. Hehe. Jadi gimana, Tan? Mau nggak jalan-jalan sama saya? Tante Donna pun tersenyum. Tante sendiri, apa sama anak-anak? Tanyanya. Iya, berdua dong, Tan. Sahutku tertawa. Dek Sandi bisa aja, ujar Tante Donna sambil mencubit tanganku. Kemudian tiba-tiba, ia menggenggam tanganku lebih erat, seolah-olah memberi kode setuju. Hampir 30 menit kami ngobrol dan makan bakso, sampai akhirnya berpisah di sana. Tante Donna memilih jalan kaki pulangnya karena sudah dekat, katanya. Sementara aku menunggu delman yang lewat. Sebelum pulang, tadi aku sempat menanyakan nomor ponselnya. Tentunya agar lebih mudah jika aku ingin janjian dengannya. Singkat kata, sesampainya di rumah Bude, notifikasi pesan langsung kuterima. Tante Donna menanyakan apakah sudah sampai di rumah. Bahkan dari obrolan singkat itu, berlanjut ke arah lainnya. Dek Sandi, main-mainlah ke rumah. Aku senyum-senyum sendiri mendengarnya. Kapan, Tan? Mumpung saya belum pulang ke kota. Besok, gimana? Baik, Tan, sahutku sambil mengirim emotikan hati padanya. Jujur rasanya tak sabar, ingin segera bertemu. Apalagi aku saat itu sudah seperti orang kasmaran saja. Entahlah, sepertinya aku sudah jatuh cinta. Keesokan harinya, Tante Donna mengirim lokasi rumahnya padaku. Rupanya rumah Tante Donna tak begitu jauh dari rumah budeku, sehingga aku memutuskan untuk berjalan kaki ke sana. Singkatnya, aku sampai di depan gang menuju rumahnya. Dari gang itu, rumah Tante Donna, aku berjalan kira-kira 100 meter. Rumahnya sederhana dan lingkungannya agak kumuh. Di depan teras, rupanya Tante Donna sudah menungguku. Silahkan, Dek Sandi, ujar Tante Donna, menyambutku di depan rumahnya. Dengan menggunakan daster sederhana, ia mempersilahkanku ke ruang tamunya. Ini anak tante, hari ini dia libur. Tante Donna memperkenalkan putranya yang duduk di ruang tamu. Diki, Om. Diki menyalamiku dengan sopan. Dulu sewaktu Bapak masih ada, rumah nggak begini, Dek Sandi. Barang-barang sudah habis dijual buat ngobatin Bapak. Jelas, Tante Donna. Aku tak menjawab. Sedikit merasa iba mendengar yang dikatakannya. Jemput adikmu, Ki. Sekalian motor isi bensin. Nanti sore ibu mau pergi, ujar Tante Donna pada putra sulungnya. Dengan segera Diki beranjak pergi. Setelah motor berbunyi, Tante Donna tiba-tiba mengunci pintu rumahnya. Ia lantas duduk di sampingku, ngebuat jantung ini dak-dik-duk tiba-tiba. Saat itulah aku mengerti tujuannya, menyuruh Diki pergi. Kenapa gugup gitu, Dek Sandi? Ujarnya sambil tersenyum. Enggak kok, Tan, jawabku terbata. Sebentar, Tante bikinin kopi ya? Gak usah, Tan. Sandi cuma ingin ngobrol kok kesini. Tante Donna kemudian duduk kembali di sampingku. Jadi cuma ingin ngobrol aja, gak ingin lainnya, ujar Tante Donna yang tiba-tiba meletakkan tangan tepat di atas perahu layarku. Ujarku yang kaget, karena berpikir terlalu cepat untuk memulai tugas negara. Tambah dok-dik-duk jantungku. Apalagi waktu Tante Donna mengambil perahuku di parkirannya. Tak ingin membuang waktu, apalagi Diki bisa saja pulang. Akhirnya aku menyambut baik niat mulia tersebut. Tante Donna memang antusias sekali orangnya. Terbukti, ia buru-buru
menyiapkan sajian istimewanya. Dengan meletakkan jajaran kabinetnya saat itu. Aku merem saat Tante Dona bersimpuh mengambil perahu hormatku. Lantunan nada dering bergema, bahkan syair Melayu pun terdengar pula. Belum pernah ya, Yui. Ah, belum tante, sahutku. Sungguh aku tak menduga. Padahal semula aku mengira jika ia pendiam orangnya. Ternyata Tante Dona memiliki langkah dan saran sendiri bagaimana mengatasi problematikanya. Bahkan dia sendiri yang meletakkan hikmah kehidupan tersebut pada wadiah sebelum aku meletakkannya. Aku tak percaya, bahkan benar-benar tak percaya. Namun, di saat Tante Dona hendak tiba pada tujuannya, mendadak pintu diketuk, dan seketika kami kaget. Saling pandang gelagapan. Buru-buru kurapikan kabinetku, begitu pula dengan Tante Dona. Aku berlari menuju dapur, sementara Tante Dona melangkah ke depan pintu, setelah membereskan kabinet negara pula. Sandal siapa itu? Ujar seorang pria, yang sepertinya baru tiba dari perantauannya. Bapak kok sudah pulang? Katanya pulang lusa, ujar Tante Dona pada pria itu. Jawab dulu, sandal siapa itu? Pria itu kembali bertanya. Sandal temannya Diki kok pak, ketinggalan, sahut Tante Dona beralasan. Sementara aku yang bersembunyi di belakang pintu dapur, justru terheran sekaligus panik. Pasalnya pria itu seperti begitu akrab dengan Tante Dona. Apa jangan-jangan dia pacar Tante Dona ya? Diki, nak, bapak pulang, ujar pria itu sambil melangkah menuju salah satu kamar di sana. Pada saat yang sama, Tante Dona memberi kode agar aku segera pergi dari sana. Akhirnya, dengan perlahan, aku melangkah, lalu berlari secepatnya. Beruntung aku tak membawa sepeda atau motor, sehingga bisa dengan mudah pergi begitu saja. Hanya saja, yang aku heran, siapa pria tadi? Apakah dia pacar Tante Dona atau suaminya? Tapi, bukankah Tante Dona mengatakan jika dia sudah janda? Pertanyaan itu terus saja menghantuiku. Sampai seperempat jalan, akhirnya aku berhenti di sebuah warung dan memesan es, sekaligus mencari informasi yang sebenarnya. Baru 3 atau 4 bulan tinggal di sana mas. Suaminya merantau ke Kalimantan, dan dulunya tinggal di perumahan asri. Ibu dengar-dengar dari tetangga, dia sering bawa teman, tapi kita nggak ada yang peduli. Wong orangnya juga cuek sama tetangga. Begitu cerita pemilik warung es tersebut, menceritakan asal-usul Tante Dona. Berarti, dugaanku salah selama ini. Tante Dona rupanya berbohong padaku. Dia mengaku sudah menjanda, padahal suaminya merantau keluar pulau. Dengan kunci WA, aku melangkah pulang ke rumah Bude. Dan 3 hari kemudian, tanpa memberi kabar, Tante Dona aku kembali ke kota. Begitulah pengalamanku yang pernah kualami selama liburan di rumah sanak saudara. Ambil sisi positifnya, dan semoga dengan sisi negatifnya dapat mengambil hikmah, bahwasanya kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Jangan sampai pertemanan yang tak jelas dapat berimbas pada kehidupan kita selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam persahabatan.